Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala sayyidina Muhammadin abdillah Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna ilma wa zidna fahma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah baru saja menyelesaikan salat subuh berjamaah dan insya Allah kita sekarang menuju Ramadan tanggal berapa? Panen ya, udah 23 hari Ramadan. 23 Ramadan. Alhamdulillah, insyaallah tinggal nunggu waktu saja. Judulnya apa? Keistimewaan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Surat Al-Qadar ini menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Awas, ini kadang-kadang salah kita memahami. Kita bilang orang Indonesia apa sih istimewaannya malam Lailatul Qadar? Ini sebenarnya belum tepat. Kenapa? Kalau sudah ada malam, Lailanya yang dibaca. Karena malam Lailatul Qadar, Lailatul itu malam, Al-Qadar itu yang dirahasiakan. Nah, inna anzalnahu, sesungguhnya pada malam itu, sesungguhnya pada hari itu. Inna anzalnahu, sesungguhnya pada hari itu, pada malam itu kami turunkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar nilainya lebih besar daripada 1000 bulan. Kenapa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kenapa lebih besar, lebih berutama daripada 1000 bulan? Tanazzalul malaikatu, karena pada malam itu turunlah malaikat. Turunlah para malaikat, war-ruhu fiha, dan malaikat Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril. Bi'izni rabbihim, dengan seizin Tuhan mereka. Seiring Pak Tuhan yang memiliki mereka
yang mengatur mereka mingkul lihat untuk mengurus segala kebutuhan makhluknya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan dari kita sampai fajar hari. Dari ayat ini sebenarnya Allah ingin menjelaskan bahwa di bulan suci Ramadan ada yang disebut Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar ini keutamaannya cukup besar. Segala amal ibadah kita, segala ibadah kita di malam Lailatul Qadar ini dilipat gandakan. Makanya khairun min alfi syahr. Satu malam memberi nilai atau mempunyai nilai efek nilai 1000 bulan. Kalau dihitung tahun kurang lebih 81 tahun. Oleh karenanya banyak para ulama yang memberikan tausiah dan nasihatnya. Maka di malam itu hendaknya kita perbanyak segala ibadah, perbanyak tadarus Al-Quran, perbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah dilewatkan Lailatul Qadar dengan sia-sia. Hadirin rahimakumullah, yang jadi permasalahan sebenarnya apa keutamaan Lailatul Qadar? Di antaranya menurut riwayat Rasulullah bahwa di malam Lailatul Qadar itulah Allah menurunkan Al-Quran. Dari Sidratul Muntaha ke langit yang pertama. Kenapa? Karena menurut satu riwayat bahwa Al-Quran yang di Lauh Mahfuz itu bersifat ukuran jurnal sudah lengkap. Sebelum disampaikan wahyu ini kepada Rasulullah, diturunkan dulu di langit yang pertama. Baru dari langit yang pertama oleh malaikat Jibril diturunkan secara terinci, secara ayat demi ayat, berdasarkan dengan beberapa permasalahan. Ayat Al-Quran diturunkan ada yang karena memang mengandung sejarah, seperti surat Luqman, yang juga isinya tentang mau'izah hasanah, tentang bagaimana cara mendidik mengajarkan anak. Ada juga ayat Al-Quran itu diturunkan berdasarkan pertanyaan dari para sahabat.
Ada juga Al-Quran itu diturunkan secara berdasarkan asbab peristiwa musibah di kalangan ashab Rasul di bumi ini. Cuma ulama, ijma ulama sepakat bahwa di Lailatul Qadar Al-Quran dari Lauh Mahfuz diturunkan ke langit yang pertama. Itu menurut segi riwayat yang lain. Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Hanya ada di bulan Ramadan, namun tidak tahu kapan itu Lailatul Qadar akan jatuh. Ada dua pendapat yang kuat bahwa Lailatul Qadar akan terjadi peristiwanya di 10 akhir Ramadan. Dari mana para ulama menafsirkan Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan? Ini adalah berdasarkan riwayat hadis, suatu riwayat hadis yang dijelaskan melalui sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya begini, bahwa di 10 akhir Ramadan Rasulullah yang kemudian diikuti para sahabatnya mengencangkan kalimat dari sanadnya, mengencangkan ikat tali ininya untuk selalu i'tikaf di masjid. 10 akhir Ramadan. Ini qaul ulama yang lebih kuat. Sehingga tidak salah kalau kemudian tabi'in dan kemudian ulama-ulama kita yang terdahulu ketika di 10 akhir Ramadan mereka lebih banyak ibadah i'tikaf di masjid. Bahkan mereka lebih banyak mungkin zikir, tadarus Al-Quran di malam akhir Ramadan itu. Inilah yang pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Lailatul Qadar tidak ada ketentuan kepastian kapan. Yang pasti Lailatul Qadar ada di Ramadan. Ulama yang berpikiran pendapat seperti ini adalah untuk mengingatkan kepada kita bahwa untuk memperoleh Lailatul Qadar kita tidak boleh lengah, tidak boleh lalai sedetik pun dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Sehingga memberikan motivasi kepada kita bahwa Lailatul Qadar ada dan kapan saja.
Allah yang Maha Tahu. Karena di Al-Quran hadis tidak dijelaskan. Ini adalah pendapat ulama yang lebih memotivasi, mendorong kita untuk kita selalu, kata orang Jawa mah apa ya, nginjen apa istilahnya ya, apa nginjen tuh kalau kalimatnya tuh ngintip, ya, nginceng. untuk supaya Lailatul Qadar dapat, jangan sampai lewat sedetik pun semenit pun di bulan Ramadan, khususnya di malam ini. Itulah pendapat ulama yang juga baik pendapat. Kemudian apa ciri-cirinya Lailatul Qadar? Banyak ulama yang mengatakan di malam itu cuaca sejuk, panas tidak, dingin tidak, langit awan tenang, kemudian tentram nyatanya ya. Ini mungkin hanya sekedar pengalaman dari para ulama. Yang pasti Lailatul Qadar ada dan tidak tahu kapan waktunya. Itulah makanya salah satu keistimewaan Ramadan adanya Lailatul Qadar yang nilainya 1000 bulan atau 81 tahun. Mudah-mudahan kita yang selalu mengaktifkan kehidupan kita selama Ramadan untuk selalu beribadah, tadarus, dan zikrullah sepanjang waktu, mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar di tahun ini. Namun perlu diingat, janganlah sampai ketika kita Ramadan pun bisa ibadah, tadarus, zikrullah, setelah itu puas bahwa saya sudah mendapat pahala dengan nilai 81 tahun. Kenapa? Kalau kita merasa sudah puas, berarti kita termasuk orang yang sombong. Termasuk orang yang sombong, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mestinya setelah Ramadan yang kita beroleh Lailatul Qadar, maka hendaknya kita lebih meningkat lagi di